Salam sejahtera, kembali lagi dengan saya John Kue Channel. Dan saat ini kita akan menuju ke Gua Maria Kerep Ambarawa. Mendengar kota Ambarawa, kita diingatkan kembali suatu peristiwa, yaitu pertempuran Ambarawa yang dimulai saat pasukan sekutu dan Nika atau pemerintah sipil Hindia Belanda mulai mempersenjatai tawanan perang Belanda di Ambarawa dan Magelang. Peristiwa pertempuran Ambarawa dimulai saat terjadi insiden di Magelang, dan pada tanggal 20 Oktober 1945 Brigadir Artileri Divisi Dia Ke-23 atau militer Inggris mendarat di Semarang dan dipimpin oleh Brigadir Bethel. Oleh pihak Republik Indonesia, Bethel diperkenankan untuk mengurus pelucutan pasukan Jepang, dan disinilah terjadi peristiwa pertempuran Ambarawa. Saat ini kita sedang berada di Gua Maria Kerep Ambarawa, dan di sini terlihat sebuah patung yang dibangun oleh komunitas dari Katolik yang ada di kota Ambarawa. Komunitas ini telah membangun sebuah patung Bunda Maria yang tingginya kurang lebih 50 meter. Patung ini sangat indah untuk kita nikmati sebagai tempat wisata yang menarik untuk kita kunjungi. Dan saat ini kita menuju ke tempat atau lokasi di mana patung Bunda Maria dibangun. Cukup tinggi, kurang lebih 50 meter. Dan patung ini sangat indah dan cukup tinggi. Seperti ini patung yang dibangun oleh komunitas Katolik yang ada di kota Ambarawa. Ini menunjukkan bahwa ada toleransi yang cukup tinggi daripada daerah di Ambarawa ini, di mana komunitas Katolik diberikan kesempatan untuk membangun sebuah patung Bunda Maria yang tinggi. Dan di sini kita bisa melihat gambaran secara singkat melalui lukisan ini perjalanan kehidupan Tuhan Yesus Kristus yang dimulai ketika ia dilahirkan oleh Bunda Maria. Kemudian mereka melakukan perjalanan meninggalkan kota Yerusalem ketika Raja Herodes ingin membunuh bayi Tuhan Yesus. Ya, dan seperti ini kondisi patung yang telah dibangun sangat indah untuk bisa dikunjungi oleh siapapun juga, karena di sini tidak dilakukan penarikan uang karcis masuk. Ya, di sini teman-teman sekalian kita bisa melihat bagaimana perjalanan Yusuf dan Maria meninggalkan kota Yerusalem. Mereka ingin meninggalkan kota Yerusalem karena rencana daripada Raja Herodes untuk membunuh sebuah anak kecil atau bayi-bayi yang lahir di Yerusalem. Ya, seperti ini. Dan ini gambaran-gambaran singkat yang bisa mengingatkan kepada kita bagaimana kehidupan perjalanan kehidupan Tuhan Yesus sejak kecil menjalankan pelayanannya di dunia ini, dan kemudian ia harus menghadapi kematian dengan luka penangkapan, penyaliban, bahkan kematian. Ya, seperti terlihat di depan kita ini penyaliban Tuhan Yesus bersama 3 orang penjahat. Ya, ini adalah gambaran-gambaran singkat buat kita agar kita mengetahui atau
mengenal kembali perjalanan kehidupan Tuhan Yesus. Nah, di sini Tuhan Yesus memikul salib, dipaksa memikul salibnya sendiri. Ya, disinilah Maria bersama Tuhan Yesus. Ya, ini adalah bagian patung yang dibangun dan memiliki 6 tiang. Tentu 6 tiang ini punya arti tersendiri. Ya, ini adalah patungnya, dan kita akan menuju ke gua atau ke tempat doa, gua Maria, dan di sana juga kita akan mencoba untuk memberikan gambaran kepada kita bagaimana perjalanan kehidupan Tuhan Yesus melalui patung-patung yang telah dibangun, sebagai gambaran mengingatkan kembali kepada kita bagaimana perjalanan kehidupan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Patut kita beri apresiasi kepada warga masyarakat yang ada di kota Ambarawa, karena walaupun mereka minoritas tetapi masih memberikan kesempatan kepada minoritas untuk bisa beraktivitas menjalankan nilai-nilai keagamaan yang ada dimiliki oleh umat Katolik yang ada di Ambarawa. Dan di sini awal mula Tuhan Yesus mulai menjalankan tugas pelayanannya ketika ia dibaptis di Sungai Yordan. Ya, jadi ini awal mula ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ini adalah replika atau sekedar gambaran bagi kita, di mana Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus. Dan kita lihat di atas kepala Tuhan Yesus itu ada seekor burung merpati. Ya, seekor burung merpati yang menunjukkan Roh Kudus, ya, Roh Allah, turut mengambil bagian dalam pembaptisan Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Ya, ini sekedar gambaran bagi kita untuk kita kembali mengingat-ingat apa yang terjadi pada zaman dahulu. Ya, jadi seperti ini gambaran perjalanan kehidupan Yesus di dunia ini, walaupun memang menjalankan tugas ini kurang lebih 3,5 tahun, tetapi ia telah membuat banyak hal yang kemudian kita bisa mengenang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, seperti ini gambarannya. Ya, ini Sungai Yordan, gambaran Sungai Yordan. Okay. Nah, selanjutnya kita akan melihat ini adalah Sungai Yordan, gambaran daripada Sungai Yordan. Ya, seperti ini gambaran atau replika Sungai Yordan. Kembali kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus, nah di sini 5 roti 2 ikan, yang bagaimana Tuhan Yesus memberkati 5 roti 2 ikan untuk kemudian dibagikan kepada orang-orang yang hadir pada saat itu yang mengikuti Tuhan Yesus. Suatu mujizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus,
dengan menggandakan 5 roti dan 2 ikan, kemudian diberikan kepada jemaah yang mengikutinya, dan sisanya 12 bakul. Luar biasa, memang ini mujizat yang luar biasa. Dan saat ini kita melihat peristiwa di Kana, yang mana pada saat itu terjadi perkawinan, lalu anggur yang tersedia sangat terbatas. Kemudian Tuhan Yesus minta kepada, saya ulangi, Maria meminta ke Tuhan Yesus untuk memberkati sisa minuman anggur yang tersedia, dan kemudian Tuhan memberkati anggur yang ada dan kemudian diberikan kepada para Okay. tamu yang ada. Ya, ini suatu mujizat juga yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia masih ada di dunia ini. Ini suatu gambaran bahwa Ia adalah Tuhan, ya, yang tidak bisa secara logika kita bisa mengerti. Nah, di sini Danau Galilea, ya, Danau Galilea, di mana ketika para murid yang mencari ikan di Danau Galilea, namun semalaman mereka tidak mendapatkan seekor pun. Lalu dengan kehadiran Tuhan Yesus, mereka dianjurkan untuk membuang jala di sebelah kanan, dan akhirnya mereka mendapatkan sejumlah ikan yang luar biasa. Ya, ini juga suatu peristiwa mujizat Tuhan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun juga di dunia ini. Ya, ini adalah gambaran bagi kita sebuah perahu, kemudian di dalam perahu itu ada Danau Galilea, danau yang cukup besar, cukup luas, yang dipergunakan oleh para murid untuk menemukan rezeki mereka di Danau Galilea. Namun semalaman mereka tidak mendapatkan apa-apa, tetapi dengan kehadiran Tuhan Yesus mereka mendapatkan banyak ikan di sana, dan mereka bisa makan bersama dengan Tuhan Yesus. Ini suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Nah, di sini kita akan melihat makam Yesus. Ya, kalau berbicara mengenai makam Yesus, maka kita akan menemukan sebuah gua. Tentu gua ini telah dipersiapkan atau yang dimiliki oleh beberapa orang di sana, dan Yusuf Arimatea meminta jenazah daripada Tuhan Yesus untuk kemudian dimakamkan di gua ini. Ya, seperti ini gambaran daripada gua ini. Ya, seperti gua ini gambarannya. Nah, ini gua yang dipergunakan oleh Yusuf Arimatea yang mengangkat jenazah Tuhan Yesus untuk kemudian dimakamkan di gua ini. Ini sekedar gambaran bagi kita. Ini adalah prajurit tentara yang menjaga gua, jangan-jangan nanti dicuri oleh para murid. Ya, jadi seperti ini. Ya, gua ini hanya gambaran bagi kita. Tentu kita sendiri tidak mungkin percaya pada patung-patung ataupun replika-replika ini, tetapi ini hanyalah sebuah gambaran bagi kita. Kembali kita diingatkan kepada kita bagaimana perjalanan kehidupan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Segera kita ingat kembali bagaimana Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, ini kami sedang action, kami sedang ada di depan gua, ya. Tentu ini momen yang tidak pernah akan kami lupakan sepanjang hidup kami, karena secara kebetulan kami berada di Salatiga dalam suatu urusan tertentu,
Tetapi kemudian kami mempunyai kesempatan untuk boleh ada di tempat ini untuk bisa kembali mengingatkan kepada kami bagaimana perjalanan kehidupan Tuhan Yesus yang digambarkan melalui berbagai replika-replika atau patung-patung yang ada dibangun, untuk kembali kita mengikuti kembali perjalanan kehidupan daripada Tuhan Yesus. Dan ini kita menuju ke jalan keluar daripada taman doa ini. Taman doa ini tempatnya cukup bersih karena di sebelah kiri dan kanan sudah disiapkan beberapa kotak sampah, sehingga bawaan daripada para pengunjung ini tidak dibuang sembarangan, tetapi langsung dimasukkan ke dalam kotak sampah. Tetapi yang menjadi larangan juga di sini adalah kita tidak diperbolehkan untuk menginjak rumput yang ada di sepanjang taman ini. Jadi ada larangan yang perlu kita ingat, Bapak Ibu yang berkesempatan untuk ada di tempat ini, bahwa di bagian area rumput yang hijau ini dilarang untuk menginjak atau memasuki area ini, ya, memasuki area ini. Ini agar terlihat rumput ini indah, jangan diinjak, ya. Jadi ini perhatian baik kita Bapak Ibu yang baru dan atau akan ke sana, agar selalu mengindahkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh komunitas Katolik yang mengurus taman doa ini atau Gua Maria ini. Ya, tempat ini sangat indah, sejuk, dan tentu sangat indah untuk dinikmati oleh keluarga. Bukan saja keluarga dari keluarga Kristen, tetapi juga siapa saja boleh datang dan menikmati suasana yang ada di sekitar taman doa ini. Seperti ini tertulis di bagian depan itu Gua Maria Keret Ambarawa, ya. Jadi ini lokasi daripada Gua, ya, Gua Maria Keret Ambarawa. Di depan taman doa ini, seperti saya jelaskan tadi, ada sebuah patung yang dibangun, patung Bunda Maria yang telah dibangun, sangat indah sekali, ya, sangat indah sekali. Dan ini menunjukkan bahwa toleransi yang ada di Ambarawa ini cukup baik, ya. Kesempatan-kesempatan diberikan kepada minoritas, khususnya komunitas-komunitas Katolik, untuk membangun sebuah patung yang tentunya jarang terjadi pada wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia ini. Ini patut kita contohi sebagai warga negara. Kita hidup berdampingan satu dengan yang lain, dan tentu kita berharap tidak saja terjadi di Ambarawa, tetapi hal yang baik ini bisa menjadi contoh dan bisa diteladani oleh semua daerah yang ada di Indonesia, baik yang mayoritas maupun yang minoritas, sehingga dengan demikian tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia ini.